SRA adalah nomenklatur baru. Kalau dulu kan kita sebut sekolah ramah anak ya, sekolah ramah anak. Pada waktu akhir bulan Desember tahun 2019, Fasnasnya diwakili saya, kemudian dari Kemen PPA diwakili oleh Bu Elvi Hendrani, beliaunya masih Asdep pemenuhan hak anak. Terus kemudian dari Kementerian Agama diwakili dengan Pak Umar, Haji Umar. Pada waktu itu sebagai Direktur KSKK. Kita rapat bertiga dengan Kementerian Pendidikan, salah satunya diwakili oleh Dirjen GTK. Terus Pak Umar langsung bilang kepada kami dari Kemen PPA, izin kalau SRA itu dibilang sekolah, maka seluruh madrasah di Indonesia dilarang untuk menjalankan program SRA. Itu kalimat Pak Umar, Pak Haji Umar. Pak Haji Umar itu gitu orangnya. Pokoknya ngomong yang penting dia itu ada perubahan gitu kan. Pada akhirnya pada tanggal 30 Desember 2019 ditetapkan menjadi nomenklatur baru Satuan Pendidikan Ramah Anak, karena di dalamnya ada sekolah dan di dalamnya ada madrasah. Kemudian sekarang berkembang di Juknis Pedoman SRA karena kemudian berbunyi SRA adalah satuan pendidikan baik yang formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan perlindungan khusus kepada anak dan ada mekanisme pengaduan. Maka di situ pondok pesantren juga harus ramah anak, Madin harus ramah anak, RA harus ramah anak, RATK, terus semuanya. Jadi ada pondok pesantren ramah anak, Madin ramah anak, semuanya berbasis terkait dengan perlindungan anak. Jadi itu adalah perjuangan dari Bapak Direktur KSKK Pak Umar, yang sekarang beliaunya ada di Biro Sertifikasi ya. Sekarang diganti dengan Prof. Isom yang asli orang Surabaya. Oke, SRA apakah gitu? Selama ini mungkin kita bertanya-tanya ya, di Gresik itu sih SRA itu kan gitu ya. SRA adalah kita ya satuan pendidikan, sudah bukan sekolah. Kalau kita di madrasah berarti boleh langsung menyampaikan madrasah ramah anak. Kalau kita punya sekolah berarti sekolah ramah anak. Tapi kalau kita menyebutkan secara umum adalah satuan pendidikan. Nah ini satuan pendidikan, sekolah madrasah, formal, non formal, dan informal. Jadi yang bersentuhan langsung dengan anak, maka di situ ada program ramah anak. Kemudian ramah itu dalam artian kamus besar, baik hati, menarik budi, manis, tutur kata, dan lain-lain ya. Kalau masih ada guru pelit berarti sudah ramah. Kalau masih ada guru yang individu tidak mau kerjasama, apakah beliaunya ramah? Tidak. Berarti ramah itu bukan sesuatu yang kemudian hanya terlihat di muka senyum manis. Bukan itu, tapi apa yang kemudian kita berikan kepada anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kalau misalkan, Bu, di sekolah saya, di madrasah saya kan sudah ada 5S, berarti kan itu sudah ramah, kan pagi anak senyum, salim, sapa, salam, santun gitu ya. Iya nih, kemudian benar-benar ramah. Kalau ada salim, ada sapa, nak kamu diantar siapa, tapi kemudian toleran kita, tatapan mata kita ke jilbab guru yang ada di sebelah kita, jilbabmu apik loh, tapi sininya salim ke anak, tangannya salimnya dibuat, senyumnya ke anak dibuat pertama, tapi langsung jilbabmu belinya di Shopee apa di Lazada gitu. Itu bukan ramah. Artinya untuk membangun satuan pendidikan ramah anak mulai dari gerbang itu sudah harus ada SOP-nya. Menyambut anak itu bagaimana, guru bagaimana, orang tua melepas bagaimana. Itu harus sudah diatur. Karena SRA terdiri dari 3 pilar, guru, anak, dan orang tua. Next. Kemudian anak itu siapa? Anak tadi yang sudah saya sampaikan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk di dalam usia kandungan. Next. Penduduk Indonesia sudah tidak usah kita bahas. Next. Ini definisinya Bapak Ibu. 1.
satuan pendidikan baik yang formal, non formal dan informal yang mampu memenuhi hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan. Dari definisi ini maka turunan dari definisi ini satuan pendidikan membuat SK Tim SRA yang nanti akan saya kirim. Di dalam SK Tim ada 6 bidang koordinator. Koordinator yang ke-6 adalah mekanisme penanganan kasus. Nah, di dalam mekanisme penanganan kasus inilah maka yang ada di dalamnya tidak lagi 3 pilar, tapi khusus adalah guru, yang diutamakan adalah guru BK dan guru kelas. Jadi nanti, kenapa demikian? Karena yang tahu kode etik perlindungan anak itu adalah pendidik. Karena kita akan menangani kasus. Anak terlambat penanganannya bagaimana? Anak hamil di satuan pendidikan penanganannya bagaimana? Anak kemudian menjadi pengguna narkoba bagaimana menggunakannya? Anak yang kemudian menjadi pencuri, suka mengambil barang temannya, bagaimana penanganannya? Nah, untuk mekanisme penanganan kasus pun itu pelatihannya terkhusus 2 jam. Itu. Dan ini kan sosialisasi, jadi hanya kulit-kulitnya saja. Yang bisa kemudian saya sampaikan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di satuan pendidikan, Bapak Ibu kan di satuan pendidikan ya, kalau menghadapi anak yang sudah bukan ranah kita, anak hamil itu sudah menjadi ranah kita atau ranah layanan yang lain? Layanan lain. Berarti kita harus kerjasama dengan siapa? Mutin. Contoh gini Pak. Contoh gini, anak kita kemarin ini kita hadapi di pesisir barat di Provinsi Lampung. Malam hari kepala sekolah telepon, Bu Muti, baru tadi sore seorang anak kami itu ditespek sama gurunya, anak MA, tingkatan MA, ditespek gurunya ternyata positif. Bu, saya bilang gini, yang sudah tahu siapa? Satu guru wali kelasnya dari saya. Jadi baru 2 orang. Saya bilang, Ibu siap untuk kemudian melindungi anak ini sampai lulus, karena sudah kelas 3. Sampai lulus, siap Bu. Maka berikan kurikulum PPI, program pembelajaran individu. Tapi Ibu harus kerjasama dengan P2TP2A dengan Puspaga yang ada di Dinas P3A Kabupaten Pesibar. Untuk apa? Menangani secara psikologi anak. Anak yang hamil pada saat sekolah, Bapak Ibu, pilihannya hanya 2. Bunuh diri atau membunuh janin. Pilihannya hanya 2 itu. Itu yang ada di otak anak di saat anak hamil. Maka anak ini korban apa bukan? Setelah kita telusuri, anak ini adalah korban broken home. Bapak ibunya bercerai, sehingga dia kemudian kehilangan separuh sinap yang ada di otaknya. Memori sinap otaknya rontok. Ada satu perbuatan yang diizinkan oleh Allah tapi sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Perceraian. Ya. Kenapa kemudian muncul itu dari Allah? Karena ternyata dengan perceraian itu menghabiskan 50% sinap otak anak. Di saat anak melihat kedua orang tuanya sudah tidak bersatu, petir itu menyambar otaknya, sehingga kemudian dia berperilaku salah, mudah dibelai oleh orang lain, mudah diomongi manis sama orang lain, sehingga kemudian dia mengalami hamil tersebut. Akhirnya apa? Anak ini kemudian di PPI, ujian dia di rumah sampai lulus. Anak ini alhamdulillah kemudian bisa dengan selamat punya ijazah. Kemudian anaknya lahir dengan selamat. Kemudian setelah lahir anaknya dia dicerai oleh suaminya. Jadi pada proses diketahui hamil kan keluarga dengan DP3A, dengan polsek dan lain-lain itu kan langsung dengan pengadilan agama akhirnya nikahkan. Nah, pada saat kemudian anak ini sudah melahirkan, dicerai oleh suaminya. Sekarang dibayangkan kalau itu anak kita, dia tidak lulus sekolah, punya anak, kemudian dicerai oleh suaminya, bagaimana perasaan dan penderitaannya? Dan alhamdulillah sekarang anaknya menjadi seorang dokter.
karena dia punya ijazah di kedokteran, dan kemudian anak ini lulus dan dia bisa merawat anaknya. Dan ini jadi luar biasa ini kasus anak ini, karena dia dicerai oleh suaminya, bapaknya keserang jantung dan kemudian bapaknya meninggal. Jadi hanya tinggal dengan ibunya dan dia sekarang menjadi tulang punggung keluarganya. Coba kita bayangkan kalau pada waktu itu anak tidak kemudian mendapatkan ijazah. Terus apakah perzinahan kita biarkan membukti? SRA itu jalan Allah. SRA itu semuanya berkiblat pada Quran. Tidak mungkin perzinahan itu kita biarkan. Pada saat anak kemudian sudah terhukum dirinya hamil, sebenarnya itu adalah hukuman yang sudah terberat bagi dia. Maka pilihannya adalah dua tadi, membunuh janin atau bunuh diri. Itu sudah hukuman. Itu yang terjadi, Bu. Tapi di Quran itu kan ada bahwa kalau ada yang zina maka kemudian harus dirajam, dan itu di tempat umum. Ya, tanda-tanda, gitu. Bapak Ibu kan punya ilmunya lebih banyak daripada saya. Terus bagaimana dengan anak yang sekolah? Di dalam kemudian apa yang kita ajarkan di dalam Quran itu hanya untuk 18 tahun ke atas. Selama dia masih usia anak, maka kasih sayang yang diberikan oleh ajaran-ajaran yang ada di kita. Nabi Muhammad di saat punggungnya pada saat sujud ada Hasan dan Husain, tidak pernah dihardik sama sekali. Dibiarkan Hasan dan Husain turun tanpa harus diingatkan, padahal itu adalah waktu sholat dan beliau yang menjadi imam. Itu ajaran kita. Siap menunggu. Banyak pejabat yang bersangkutan dengan itu. Jadi di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik itu ada fasilitas dari Majelis Ulama Indonesia untuk menekan angka perceraian, yang mana lebih dari 50% angka perceraian itu berawal dari diskah konseling. Diskah itu mayoritas hamil terlebih dahulu. Kemarin ada satu kasus anak yang baru lulus MTS ini di di kecamatan kota kebetulan, dan anak itu baru keluar. Saya tanya anak itu mau sekolah lagi, Mbak? Mau. Tapi ini terkait dengan beberapa pihak. Kebetulan yang menghamili itu juga masih kelas 10 naik kelas 11. Nah, ini kalau menurut SRA, karena SRA itu juga satuan pendidikan baik formal non formal. Lah ini menjadi tanggung jawab siapa? Kemudian kita mau mendidik atau maksudnya pendidikan paling mudah itu untuk di Kabupaten Gresik. Dan ini meningkat terutama para bapak, saya minta tolong yang ada di wilayah selatan. Pengajuan diska yang paling banyak adalah di Kecamatan Selatan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu. Bapak Ibu di Kabupaten Bojonegoro, ini yang kabupaten saya sendiri, karena juga kemudian KLA juga, alhamdulillah Kemenak dan Kemendikbud ya, Dinas Pendidikannya mengeluarkan SE yang bunyinya ada 3 hal. 1, siap menerima anak usia sekolah yang sudah nikah. Karena apa? Sebenarnya anak tetap punya hak pendidikan kan? Terus yang kedua, tidak ada anak yang putus sekolah. Yang ketiga, kawasan tanpa asap rokok. Itu SE-nya itu yang dikeluarkan, dan itu bersama-sama. Di Sopeng, MAN 1 Sopeng, peraih SRA terbaik nasional pada tahun 2019, sampai detik ini masih menerima anak yang sudah menikah. Ya, di SMP 28 Surabaya sampai detik negeri kan, SMPN 28 Surabaya masih sampai detik ini menerima anak yang sudah menikah dan punya anak. Apakah salah? Enggak. Apakah ada regulasinya bahwa anak yang kemudian ini kemudian tidak boleh sekolah? Enggak ada. Bahkan setiap anak wajib menerima pendidikan 12 tahun. Terus bagaimana Ibu tadi, bagaimana kami harus mengadu? Bapak Ibu, ada beliaunya dari DP3A, ada Puspaga, ada P2 DP2A. Mengadulah ke beliaunya. Lindungi identitas anak, karena anak punya hak identitas.
Yang berikutnya, anak punya hak pendidikan. Itu tidak boleh kita kemudian ambil hak untuk mendapatkan pendidikannya. Sekarang kita tinggal menerapkan di satuan pendidikan kita, mau atau tidak. Yang kedua, langkah yang kita ambil, mengeluarkan itu tidak boleh, ya. Sampai anak itu kemudian hamil atau punya anak, tidak boleh kita mengeluarkan, karena anak punya hak pendidikan. Namun, halo, tepuk satu, tepuk satu, satu. Kalau ada anak yang pada akhirnya kita tanya, kita sudah duduk bertiga, 3 pilar, ibu guru, bapak guru yang mengetahui. Jadi yang mengetahui, bukan disebar ke semua satuan pendidikan. Kemudian orang tua dan anak serta calonnya, kita duduk bersama, kita dengan DP3A dan dengan Puspaga, karena harus berjejaring, kasus ini bukan milik kita sendiri. Setelah kemudian anak itu kita tanya, Mbak, sampai siap nggak menerima segala sesuatu yang akan kamu terima dari teman kamu, dari guru kamu, dengan masyarakat? Siap, Bu. Kalau siap berarti tetap menggunakan PPI tadi, karena anak ini tetap nantinya akan menjadi 2P, pelopor dan pelapor. Anak yang kemudian gagal di dalam proses tumbuh kembang, dia hamil lebih dulu, bisa jadi anak ini kemudian seperti yang di Man 1 Sopeng. Dulu di Sopeng itu angka pernikahan usia anaknya luar biasa, Bu, tinggi, sangat tinggi. Tapi kemudian pada saat anak yang hamil di luar nikah atau sudah dinikahkan kedua orang tuanya, dia kita jadikan pelopor. Pada saat upacara bendera, dia akan berbicara ke seluruh teman-temannya, jangan tiru perilaku saya. Karena dia memang mentalnya kuat, Bu. Makanya kita tanya, apakah kamu siap atau tidak? Kalau siap, maka dia akan melakukan itu, menjadi pelopor. Dan ini akan membantu kita menurunkan angka-angka perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau kita tanya, nggak sanggup, Bu, malu, Bu, saya. Sekarang kalau kamu malu di sini, boleh kamu misalkan ingin di rumah dulu dengan belajar melalui PKBM, kejar paket A atau kejar paket B. Ya, Bu, saya mengambil langkah itu. Biarkan mereka mengundurkan diri. Itu langkahnya. Hargai pendapat anak. Hak berpartisipasi. Tidak kemudian kamu memalukan nama madrasah, kamu menjadi aib orang tua, kamu menjadi aib dari madrasah, maka mulai detik hari ini kamu keluar dari ini. Maka pilihannya adalah 2 itu, bunuh diri atau membunuh janinnya. Ternyata enggak, Bu, anak ini enjoy saja. Ternyata enggak, Bu, anak ini tetap hamil. Berarti ada yang salah di dalam diri anak itu terkait dengan perilaku yang dia tidak pahami. Karena sering kita jumpai korban-korban itu adalah anak adik-adik. Secara fisik dia oke, baik-baik saja, tapi dia tidak paham perilaku. Engkau duwe anak-anak iyo mau diopeni oh enggak. Banyak kan? Dan stunting akan semakin tinggi, angka perceraian akan semakin tinggi. Di Bojonegoro kemarin langsung mendapatkan, jadi masih bulan puasa, Bojonegoro itu kan ada budaya malam songo nikah. 921 malam songo kemarin diberitakan di radar oleh pengadilan agama karena tidak ada koordinasi dengan DP3A dan Pemkab, padahal waktu itu verifikasi untuk penilaian KLA. Saya langsung ditelepon dari kementerian langsung, Bu Bekti, tolong sidak langsung ke PA, sidak ke Kemenang, benar-benar ini akan ada pernikahan 900 yang usia anaknya ada 66 tidak? Ternyata benar. Pagi langsung saya advokasi, pada posisi saat itu saya ada di Makassar, jadi malam langsung pulang, paginya saya langsung ke sidak ke Pengadilan Agama Bojonegoro. Pada saat itu saya tanya, beliaunya adalah kami kenal sama-sama di Muhammadiyah. Saya tanya, ternyata iya, dan kemudian diskanya ditunjukkan semuanya kepada saya. Karena memang sudah pacaran lama, sudah hamil, orang tuanya sudah nggak sanggup dan lain-lain. Pada waktu itu Bu Menteri langsung, tolong kalau yang tidak ada
sesuatu yang mengharuskan, tolong tetap itu tidak jadi nikah. Padahal PA-nya itu sadar, iya Bu Bekti, ini saya nikahkan besok bulan setelah Lebaran itu jarak dua hari itu sudah pengajuan cerai itu sak tumpuk, dan itu di mana-mana Bu, dan begitulah. Maka kemudian regulasi kita buat. Kalau di Perda, di Perbu kita itu sudah ada terkait dengan usia perkawinan, pencegahan usia perkawinan anak, maka salah satunya peranannya adalah di satuan pendidikan, terutama kerjasama dengan Dinas P3A yang punya P2T, P2A dan Puspaga. Jangan hadapi sendirian. Itu pesan dari kami. SRA itu berjejaring. SRA itu di bawah 16 kementerian dan lembaga. Di bawahnya di tingkat kota kabupaten, di bawah 16 dinas dan lembaga. Dinas P3A hadir pada saat perlindungan anak. Dinas Kesehatan hadir untuk menjaga anak tetap sehat. Dinas Lingkungan Hidup hadir untuk sekolah adiwiyata, untuk sekolah UKSM, untuk sekolah sehat. Kemudian Dinas BPPD hadir melindungi anak untuk selamat, tidak ada bencana di satuan pendidikan. Kemudian Dinas lembaga BNN hadir untuk menangani anak yang sudah terpapar oleh narkoba. Semuanya 16 kementerian dan lembaga. Dan kemudian Bapak Ibu harus ber-MOU dengan mereka. MOU, kalau di Dinas P3A diizinkan MOU dengan DP3A itu cukup bersurat. MOU, kerjasama, MOU bisa. Nah ini bisa. Ya, kalau di Lamongan soalnya tidak diizinkan, hanya boleh bersurat kalau di Lamongan. Kalau di Bojonegoro MOU semuanya. Setelah ini maka DP3A jenengan serbu ya, untuk mengajukan MOU kerjasama penanganan, pencegahan dan perlindungan anak. Karena kasus-kasus yang tidak bisa kita hadapi, maka beliaunya yang akan memberikan layanan. Tapi bukan hanya beliaunya, tapi ada pihak-pihak lain. BNN akan kita undang, puskesmas kita undang semuanya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa dimengerti. Oke. Ya, dari sini nanti begitu mekanisme penanganan kasusnya. Nanti di sesi tanya jawab mungkin dari DP3A bisa menjelaskan layanan-layanan online dan lain-lain ya Bun. Lanjut Mas. Pada saat kita menjalankan SRA, yang perlu kita lakukan adalah dengan 6 jurus jitu mesra. Ya, satuan pendidikan ramah anak. Jadi mesra, biar nyantol. Oh, ada 6 jurus jitu mesra. Biar nyantol, gampang dihafal. Next, 6 itu apa saja? Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, yang ke-1 adalah adanya satu tujuan SRA. Jadi satu itu bukan hanya sebagai variabel tapi bagian dari kalimat. 6 jurus itu mesra. Yang pertama adalah satu tujuan SRA. Kita pegang hidung kita sambil kita ucapkan yang ke-1. Satu tujuan SRA, karena hidung kita hanya satu, biar mudah mengingat. Jadi di hidung itu ada satu tujuan SRA. Bukan di hidung ada lubang ya. Di hidung ada satu tujuan SRA. Yang di nomor 2 ada 2 pelindung utama. Kita pegang telinga kita. Di telinga kita ada 2 pelindung utama. Yang ketiga ada 3 pilar SRA. Pilar itu penyangga. Kita taruh di kaki kita. Di kaki ada pilar. 3 pilar SRA. Sebutkan angkanya juga. Yang keempat ada konsep SRA. Kita taruh di kepala yang biasanya mengkonsep. Di kepala ada 4 konsep SRA. Yang kelima ada prinsip. Kita taruh di pundak kanan kiri. Di pundak ada 5 prinsip SRA. Yang keenam, yang banyak komponen di dalam tubuh kita itu perut. Ya, banyak isinya, banyak komponennya. Di perut kita ada 6 komponen SRA. Tutup semuanya Mas. Di next saja sudah berbeda ini. Oke. Ya, saya pegang tadi yang saya sampaikan. Bapak Ibu tolong sampaikan di yang saya pegang itu ada apa saja. Tujuan SRA. Tujuan apa konsep? Konsep.
prinsip, pilar. Sebutkan angkanya. 3 pilar. SRA. 4 konsep. 4 konsep SRA. 2 Bunda itu apa? 5 prinsip SRA. Lindung. 1 tujuan SRA. Komponen. 4 konsep SRA. 5 prinsip, 6 komponen, 3 pilar. 1 tujuan, 2 pelindung. 1 tujuan, 2 pelindung, 3 pilar, 4 konsep, 5 prinsip, 6 komponen. Cara belajar holistik kan harus mengikuti semuanya. Isinya apa sekarang? Kita kupas satu-satu. Satu tujuan SRA yaitu melindungi anak di satuan pendidikan. Tujuannya hanya satu, melindungi anak di satuan pendidikan dengan memberikan, memenuhi, menjamin 4 hak dasar anak. 4 hak dasar anak apa saja? Tepuk hak anak. Hidup, tumbuhan, perlindungan. Ini melindungi atas ini. Sekarang apa tugas kita, implementasinya apa di satuan pendidikan ya? Untuk hak hidup atas sehat harus kantinnya sehat, UKS-nya berfungsi. Banyak sekali kita masuk ke madrasah-madrasah, ono tulisannya ruang UKS, kasurnya digulung, debune wakeh. Iya Pak. Terus kantin sehat kita kerjasama dengan Puskesmas dan BPOM. Sementara ini masih pandemi, mungkin kantinnya belum berfungsi ya. Tapi insya Allah semoga Allah segera mengakhiri pandemi dan anak-anak kan berarti kembali ada jajan di kantin. Tidak ada Indomie, oh kok menyebut mereknya? Mie instan, tidak boleh ada minuman bersoda, minuman saset juga tidak diizinkan. Biasanya nah itu yang biasanya membunuh generasi kita secara tidak sadar, ya kan? Terus puskesmas apa lagi yang dilakukan ke madrasah? Screening. Screening masih ada ya? Nah, sekarang screeningnya atau mengecek kesehatan anak bukan hanya ke anaknya. Kalau SRA, bapak ibu gurunya harus juga dicek darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes. Itu mempengaruhi emosi enggak? Jujur saja, nek kolesterol umat seneng pengen ngamuk enggak? Nek kemudian darah tinggi, ya kan? Ada anak sininya nyundut darah tinggi, ada bocah langsung cemluit apa gitu. Mesti langsung melakukan perilaku sana kan? Nah, semoga nanti kita ber-MOU dengan Puskesmas selain screening anak juga nanti cek kesehatan guru. Ini yang kita harapkan. Selain itu Puskesmas hadir ke madrasah, kepala madrasah menghadirkan orang tua. Orang tua dipahamkan oleh pihak Puskesmas bagaimana sih makanan yang bergizi dan sehat untuk tumbuh kembang anak. Apakah kemudian ini gratis? Gratis. Kita ber-MOU. Karena setiap tahun Puskesmas juga akan mendapatkan tagihan dari DP3A diopiak-opiak. Ndi, ayo Puskesmas di sing ramah anak, programnya apa? Gitu kan Bu nggih? Akan diopiak-opiak Bu, Puskesmas ditagih, Polsek ditagih, semuanya ditagih. Mana programmu yang ramah anak? Kalau kita tidak mendatangi Puskesmas dan menagih program itu, maka mereka tidak bisa mengirimkan tagihannya ke pemerintahan kabupaten. Karena kita semuanya itu tersistem. Sehingga kemudian itu yang kita lakukan dengan Puskesmas dan BPOM untuk hidup sehat. Yang kedua, anak hak hidup atas selamat di jalan, selamat di satuan pendidikan, dan selamat di lingkungan satuan pendidikan. Selamat di jalan kerjasama dengan
polsek ya. Kalau di tingkat kecamatan polsek mungkin tingkat kecamatan polsek, monggo MOU dengan dinas perhubungan dengan polsek, mas. Karena pada saat kita bicara anak selamat sampai kesatuan pendidikan harus ada zona aman sekolah, ada ZOS ya, ada banyak ya. Nah, kemudian siapa yang harus menegur pada saat anak kemudian beli rokok di situ, pada saat anak kemudian internet ada melihat pornografi di situ, siapa yang harus melindungi? Yang melindungi adalah warga desa setempat. Berarti penjaga yang punya warung, punya internet itu yang akan memberitahukan apakah kita kepala madrasah? Tidak, tapi bapak kepala desa atau kelurahan yang kemudian akan mengingatkan warung-warung tersebut. Kalau ada anak MTS datang ke sini, usir saja, jangan biarkan mereka duduk. Begitu. Karena ada desa layak anak, ada program kecamatan layak anak, ada program desa ramah perempuan peduli anak. Ada keterkaitan semuanya. Desa ramah perempuan peduli anak. Jadi semuanya harus peduli. Ada desa layak anak. Ada di sini sudah yang mendapatkan penghargaan, Bu? Delangannya belum ya? Gresik belum ada dekelannya yang mendapatkan penghargaan. Maka nanti kita bantu. Karena salah satunya nanti desa itu juga ber-MOU dengan satuan pendidikan, kemudian melakukan musrenbang dengan kemudian mengajak anak-anak di satuan pendidikan itu untuk rapat dan lain-lain. Oke, next. Hayub atas aman terhadap berencana kerjasama dengan siapa? BPBD. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ada di grup, contoh-contoh MOU akan saya share semuanya. Ya, tinggal nanti ganti kop dan dipelajari di dalamnya di ATM. Kemudian aman informasi berarti kerjasama dengan Kominfo. Terus kemudian aman terhadap NASA kerjasama dengan BNN kalau ada perwakilan di Gresik. Kemudian ada kerjasama dengan Puskesmas dan Polri. Punya ke warung, viral kan ya di TikTok, diajak orang tuanya di warung, sudah dilecehkan oleh predator, oleh pedofilia. Ibunya belanja ke dalam, anaknya sudah diuyak-uyak sama seorang laki-laki. Maka perlu kemudian anak kita ajari untuk bagaimana melindungi dirinya sendiri sejak kecil. Sentuhan boleh,